Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channelku. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indah Febriana. Saya seorang mahasiswa dari jurusan PGSD di Universitas Muria Kudus. Di sini, saya akan membahas tentang aliran idealisme. Apa sih idealisme itu? Idealisme adalah salah satu aliran filsafat yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Semua bentuk realita adalah manifestasi dalam ide. Ide adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran, gagasan, dan cita. Aliran filsafat ini memandang bahwa akal dan nilai spiritual adalah hal yang fundamental yang ada di dunia ini. Segala sesuatu yang ada ini timbul sebagai hasil yang diciptakan oleh ide atau pikiran. Karena ide atau pikiran itu timbul terlebih dahulu, baru kemudian sesuatu itu ada. Selanjutnya, jenis-jenis aliran idealisme. Yang pertama ada idealisme subjektif. Idealisme subjektif adalah filsafat yang berpandang idealis dan bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. Segala sesuatu yang timbul dan terjadi di alam atau di masyarakat adalah hasil atau karena ciptaan ide manusia atau idenya sendiri. Atau dengan kata lain, alam dan masyarakat hanyalah sebuah ide atau pikiran dari dirinya sendiri atau ide manusia. Yang kedua, ada idealisme objektif. Idealisme objektif adalah idealisme yang bertitik tolak pada ide di luar ide manusia. Idealisme objektif ini dikatakan bahwa akal menemukan apa yang sudah terdapat dalam susunan alam. Menurut idealisme objektif, segala sesuatu baik dalam alam atau manusia adalah hasil dari ciptaan ide universal. Jenis yang ketiga ada idealisme personal. Personalisme muncul sebagai protes terhadap materialisme mekanik dan idealisme monistik. Bagi seorang personalis, realitas dasar itu bukannya pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus, akan tetapi seseorang, suatu jiwa, atau seorang pemikir. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh aliran idealisme. Yang pertama ada Plato. Menurutnya, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Dan pada dasarnya, sesuatu itu dapat dipikirkan oleh akal dan yang berkaitan juga dengan ide atau gagasan. Selanjutnya ada Immanuel Kant. Ia menyebut filsafatnya idealis transendental atau idealis kritis, di mana paham ini menyatakan bahwa isi pengalaman langsung yang kita peroleh tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu adalah forum intuisi kita. Ruang dan waktu yang dimaksudkan adalah sesuatu yang dapat membantu kita untuk mengembangkan intuisi kita. Tokoh idealisme selanjutnya ada Pascal. Ia memiliki beberapa kesimpulan. Yang pertama, pengetahuan diperoleh melalui dua jalan. Pertama, menggunakan akal, dan kedua, menggunakan hati. Ketika akal dengan semua perangkatnya tidak dapat lagi mencapai suatu aspek, maka hatilah yang akan berperan. Kedua, manusia besar karena pikirannya. Namun ada hal yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran manusia, yaitu pikiran manusia itu sendiri. Menurutnya, manusia adalah makhluk yang rumit dan kaya akan variasi serta mudah berubah. Kesimpulan yang ketiga adalah filsafat bisa melakukan apa saja, namun hasilnya tidak akan pernah sempurna. Kesempurnaan itu terletak pada iman. Sehebat apapun manusia berpikir, ia tidak akan mendapatkan kepuasan karena manusia mempunyai logika yang kemampuannya melebihi dari logika itu sendiri. Selanjutnya ada Fichte. Menurutnya, manusia memandang objek benda-benda dengan inderanya. Dalam mengindra objek tersebut, manusia berusaha mengetahui yang dihadapinya. Maka, berjalanlah proses intelektualnya untuk membentuk dan mengabstraksikan objek itu menjadi pengertian seperti yang dipikirkannya. Selanjutnya ada Schelling.
Inti dari filsafat scaling adalah yang mutlak atau rasio mutlak adalah sebagai identitas murni atau indiferensi, dalam arti tidak mengenal perbedaan antara yang subjektif dengan yang objektif. Tokoh selanjutnya ada Hegel. Inti dari filsafat Hegel adalah konsep Geist atau roh, suatu istilah yang diilhami oleh agama. Ia berusaha menghubungkan yang mutlak dengan yang tidak mutlak. Selanjutnya adalah implikasi aliran idealisme dalam pendidikan. Yang pertama ada peserta didik atau siswa. Bagi aliran idealisme, peserta didik dipandang sebagai suatu diri mikrokosmis jagat kecil yang berada dalam proses becoming, menjadi lebih mirip dengan diri absolut. Dalam hal ini, peserta didik adalah suatu eksistensi dari diri absolut. Oleh karenanya, ia mempunyai sifat-sifat yang sama dalam bentuk yang belum dikembangkan. Yang kedua, ada pendidik atau guru. Guru menempati posisi yang sangat krusial, sebab gurulah yang melayani murid sebagai contoh hidup dari apa yang kelak bisa dicapainya. Sang guru berada pada posisi yang lebih dekat dengan yang absolut dibandingkan murid, karena ia mempunyai pengetahuan lebih tentang dunia. Yang ketiga, ada kurikulum. Kurikulum pembelajaran dapat dilihat dari sudut pandang epistemologinya. Jika kebenaran adalah ide gagasan, maka kurikulum harus disusun di seputar materi-materi kajian yang mengantar anak didik bergelut langsung dengan ide dan gagasan. Yang keempat ada metodologi pengajaran dalam proses pembelajaran. Kata-kata tertulis maupun terucap merupakan metode yang digunakan oleh penganut aliran idealisme. Implikasi yang terakhir adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut idealisme adalah mendorong anak didik untuk mencari kebenaran. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip aliran idealisme. 1. Menurut idealisme, realitas tersusun atas substansi sebagaimana gagasan-gagasan atau ide. Yang kedua, realitas atau kenyataan yang tampak di alam ini bukanlah kebenaran yang hakiki, melainkan hanya gambaran atau dari ide-ide yang ada dalam jiwa manusia. Yang ketiga, idealisme berpendapat bahwa manusia menganggap roh atau sukma lebih berharga dan lebih tinggi daripada materi bagi kehidupan manusia. Yang terakhir, idealisme berorientasi kepada ide-ide yang teosentris atau berpusat kepada Tuhan, kepada jiwa, spiritualitas, hal-hal yang ideal, dan kepada norma-norma yang mengandung kebenaran mutlak. Selanjutnya adalah pandangan filosofis idealisme. Yang pertama, pandangan dari dimensi ontologi atau realitas akal pikiran. George Knight mengemukakan bahwa realitas bagi idealisme adalah dunia menampakkan yang ditangkap dengan panca indera dan dunia realitas yang ditangkap melalui kecerdasan akal pikiran. Kedua, pandangan dari dimensi epistemologi atau kebenaran sebagai ide dan gagasan. Kunci untuk mengetahui epistemologi idealisme terletak pada metafisika mereka. Ketika idealisme menekankan realitas dunia ide dan akal pikiran dan jiwa, maka dapat diketahui bahwa teori mengetahui epistemologinya pada dasarnya adalah suatu penjelajahan secara mental, menyerap ide-ide, gagasan, dan konsep-konsep. Yang ketiga, pandangan dari dimensi aksiologi atau nilai-nilai dari dunia ide. Aksiologi idealisme berakar kuat pada cara metafisinya. Menurut George Knight, jagat raya ini dapat dipikirkan dan direnungkan dalam kerangka makrokosmos atau jagat raya besar dan mikrokosmos atau jagat raya kecil. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang aliran idealisme dalam filsafat pendidikan. Semoga membantu teman-teman. Oh iya, di masa pandemi ini jangan lupa pesan ibu ya, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak aman. Tetap patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa subscribe, comment, and like ya. Bye-bye.